Saya Duyani Skarwangi. Saya Amanda Rizkyani Mulkiah akan menjelaskan tentang puasa dan zakat. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang puasa. Puasa pastinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, yaitu apalagi yang beragama Islam. Puasa sendiri berasal dari bahasa Arab yang yaitu dari kata saum yang artinya mencegah atau menahan. Nah, pelaksanaan puasa ini sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan dan minum serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa, yang dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, yang diawali dengan niat yang sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Nah, yang kedua itu tentang jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa itu dibagi menjadi dua, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Contoh puasa wajib itu ada puasa wajib Ramadan, puasa yang disebabkan karena bernazar, puasa denda dan kafarat, dan terakhir ada puasa ganti atau qada. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh puasa sunnah yaitu ada puasa Senin Kemis yang dilakukan tiap minggu. Kemudian ada puasa 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali pada hari raya Idul Fitri. Kemudian ada puasa Tarwiyah dan Arafah yang pada 8 Zulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Kemudian ada juga puasa Daud, yaitu meneladani Nabi Daud yang misalkan hari ini puasa, besoknya tidak, lalu puasa lagi, besoknya tidak, seperti itu. Kemudian yang tiga ada syarat sah puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, beragama Islam dan tidak murtad. Kedua, dapat membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, tidak dalam keadaan najis yang suci, yaitu nifas dan haid. Ini khusus untuk wanita. Kemudian memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Dan yang keempat yaitu tentang rukun puasa dalam agama Islam. Yang pertama yaitu Islam. Kemudian dua, membaca niat. Dan ketiga, menahan serta mengontrol diri dari kegiatan makan, minum, seksual, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, ada hal-hal yang disunahkan dalam menjalankan puasa. Yang pertama ada melambatkan sahur. Kemudian yang kedua ada menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Kemudian membaca doa atau niat berbuka puasa. Yang keempat, ketika berbuka diawali dengan yang manis-manis, minuman atau makanan. Kemudian yang kelima ya, bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama. Dan yang terakhir, lebih giat dalam beribadah atau bersedekah. Kemudian ada waktu-waktu yang dilarang dalam melaksanakan puasa. Yang pertama ada pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Kemudian yang kedua ada hari raya Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah. Kemudian ada lagi 3 hari tasyrik yang setelah Idul Adha yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian ada hari Sya yaitu 10 Sya'ban, itu juga tidak boleh. Dan ada juga waktu yang dianggap makruh yaitu yang ingin melakukan puasa pada hari Jumat, karena dengan keterangan tanpa didahului pada hari sebelumnya atau tidak dilanjutkan setelahnya, begitu. Sekian tentang penjelasan tentang puasa, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda tentang zakat. Baik, di sini selanjutnya akan membahas tentang zakat. Zakat ini dari kata bahasa Arab yang memiliki banyak makna. Salah satunya berkah dan mensucikan. Zakat ini adalah hal-hal yang penting setelah sholat. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta setelah 1 nishab, yang dimana 1 nishab itu adalah jumlah kepemilikan setelah 1 tahun. Ada syarat wajib zakat yang dimana bagi setiap muslim dan sudah balik. Setiap muslim dan sudah balik juga sudah berakal. Ada syarat sah zakat yang dimana niat dan penyerahan kepemilikan. Ada beberapa golongan yang dapat menerima zakat dan tidak dapat menerima zakat. Yang pertama, golongan yang tidak
Yang berhak menerima zakat adalah golongan orang muslim, orang miskin, fakir, amil zakat, mu'alaf, dan budak. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya dan orang yang mampu bekerja. Ada harta yang wajib dizakati, yakni zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ini disebut dengan zakat jiwa, yang dimana harta yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kilo beras atau 3,5 liter beras bisa diganti dengan harta dengan jumlah yang menyesuaikan dengan jumlah zakat beras. Sedangkan zakat harta ada beberapa macam. Yang pertama emas atau perak. Emas atau perak jumlah yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah emas atau peraknya. Ada penghasilan. Penghasilan ini zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dengan jumlah penghasilannya per bulan. Yang ketiga, ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini dikeluarkan sebanyak 2,5% dari aset yang diterima dikurang dengan hutang perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan tentang zakat dan puasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. gini.